Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kosan Coding lah ya. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas tentang framework ya, membangun website dengan framework. Apa sih framework ini? Jadi kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa Inggrisnya itu framework, bahasa Indonesia itu kerangka kerja. Nah, ini berguna untuk memudahkan programmer untuk membuat sebuah aplikasi web. Nah, banyak sekali keuntungan menggunakan framework ini. Salah satunya ada codingan kita jadi rapi, enak buat kolaborasi dengan tim karena pakai MVC. Nah, ini nanti kita bahas. Dan masih banyak lagi keuntungan pakai framework. Dan juga ini programmer ya. Jadi ini dikhususkan buat programmer. Jadi kalau ada analis ya dia nggak pakai framework lah ya. Dia pakainya yang lain. Nah, ibarat framework itu ada orang pakai cangkul, bajak sawah, pakai cangkul sama pakai traktor. Nah, yang pakai framework mana? Yang pasti yang inilah ya, yang pakai traktor. Jadi ini kita lebih gampang lagi membajak sawah dengan traktor. Nah, jadi framework ini ada banyak jenisnya ya. Ada framework front end, ada back end. Nah, kalau front end itu Angular, ada Bootstrap, ada React. Nah, kalau back end itu ada Laravel, ada Django, ada Express, dan masih banyak lagi. Nah, Laravel ini miliknya PHP. Jadi PHP ini bahasa basicnya yang digunakan. Ini native-nya, ini framework-nya. Nah, kalau Django, Python, Express, JavaScript, kode igniter, PHP. Nah, di video ini kita bakalan menggunakan kode igniter. Kemudian MVC yang kita bahas tadi itu. Jadi MVC ini atau model view controller ini adalah sebuah metode arsitektur dalam pengembangan web. Nah, di sini ada 3 bagian. Ada model, controller, sama view. Nah, ini bagian ini punya tugas yang berbeda-beda. Nah, kontrol ini sebagai otaknya, dia yang mengatur view dan model. Kapan view ditampilkan dan kapan model digunakan. Nah, itu fungsi dari controller. Kemudian model. Apa sih fungsi model? Nah, di sini ada tulisan database. Jadi model ini berfungsi untuk mengambil atau mengolah data dari database-nya gitu. Nah, kalau view ini berfungsi untuk menampilkan user interface yang diinginkan oleh klien gitu. Nah, di sini ada contoh. Di sini kita anggap aja ini URL ya, www.portal.com/mahasiswa. Ini adalah sebuah controller. Ketika kita akses portal/mahasiswa ini, dia bakalan milih nanti, dia apakah mau menampilkan view tampil mahasiswa.php atau tampil dosen.php. Nah, kalau dia mahasiswa berarti di dalam controller ini menampilkan tampil mahasiswa.php. Nah, ketika memanggil controller mahasiswa, si controller ini bisa memanggil data dari model. Apakah dia mau ngambil data mahasiswa atau data dosen? Otomatis kalau mahasiswa, dia mau ngambil data mahasiswa. Bisa aja controller mahasiswa mengambil semua data yang ada di model ini. Bisa aja. Nah, jadi, si controller ini tidak harus menggunakan model ya. Bisa langsung menggunakan view. Nanti kita coba. Nah, selanjutnya sekarang kita sebelumnya nanti teman-teman bakalan pakai database ini, nanti di-download aja ya. Nanti saya kasih di sini ada tabel dosen, isinya ada data dosen sama data mahasiswa, tabel mahasiswa. Nah, nanti teman-teman import aja. Kemudian sekarang kita download kode igniternya. Sekarang kita download kode igniternya, teman-teman ke websitenya langsung, terus ambil download, di sini ada. Nanti saya kasih di deskripsi ya. Nah, versinya ada 3, 2, 3, 4. Nah, yang kita pakai yang 3 dulu aja ya. Karena yang 4 ini agak beda. Nah, teman-teman download yang 3, download. Nah, ketika downloadnya udah selesai, teman-teman taruh file downloadnya itu di htdocs. htdocs. Nah, kita buat satu folder namanya rekayasa_web. Di dalam folder rekayasa web ini kita paste, terus kita ekstrak semua. Nah, kita keluarkan semua isinya, kita Ctrl A, kita cut,
kita paste di sini semua. Nah, jadi di rootnya ini hapus saja nggak apa. Nah, sampai sini sudah. Sekarang kita buka pakai text editor. Kemudian kita buka file tadi Rekayasa Web. Nah, jadi strukturnya itu di sini ada aplikasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita kebanyakan bakalan menggunakan folder aplikasi ini. Nah, sekarang teman-teman buka browsernya, terus mengakses localhost Rekayasa Web. Nah, jangan lupa ya SAM-nya dinyalain. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menginstal kode igniter 3 kita. Langkah selanjutnya ialah mengatur config. Kita mengatur konfigurasi. Teman-teman ke application, config, terus config.php. Nah, di base URL ini kita kopikan link awal ini, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, oke. Ini adalah konfigurasi pertama kita. Oke. Selanjutnya, sekarang kita bakalan buat sebuah controller yang nanti akan memanggil sebuah view. Sebelumnya kita pergi ke application terus controller. Nah, di dalam controller ini kita bikin satu file namanya home.php. Nah, kita bikin controller namanya home. Nah, kita bikin tab php. Home extend ci controller. Nah, setelah ini kita bikin satu function yang namanya index. Jadi ketika controller home ini dipanggil, otomatis dia bakalan langsung ke function indexnya. Kita bikin echo ini controller home. Gimana cara panggilnya? Kita pergi ke web browser kita, kemudian kita panggil nama controllernya. Nah, kita pakai index.php, kemudian home. Nah, bakalan echo ini controller. Sampai di sini, dia hanya memanggil controller saja, belum memanggil view dan model. Nah, sekarang kita coba memanggil view dari controller home tadi. Sebelum itu, kita buat sebuah view atau tampilan di folder view, application view. Nah, di dalam view ini kita bikin satu buah file namanya vhome.php. Nah, untuk membedakan kalau v ini terserah teman-teman sih sebenarnya. Nah, terus di sini kita tampilkan kita nggak. Nah, di dalam folder view ini kita bikin satu file yang namanya v_home.php. Nah, kemudian ini udah jadi view ya. Kemudian ini kita tulis apa aja lah di sini, terserah, atau ini adalah view home. Nah, kemudian kita ke controllernya. Kita balik ke controllernya lagi, controller home. Nah, di dalam controller home ini kita bakalan manggil view home-nya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Di sini kita load view. Nah, load view, kemudian langsung nama view-nya vhome. Nah, sampai di sini kita coba lihat lagi. Ini adalah view home. Nah, nanti di dalam view home ini kita bakalan nampilin ini dalam bentuk tabel nanti. Nah, sekarang kita ke view home, Nah, sekarang kita buat tabel di sini. Kita bikin tab HTML dulu. Add title home. Nah, terus body.
border 1 tr, kemudian td nama nomor, kemudian kita copy lagi, copy nama, NIP, bidang ilmu, email. Nah, sekarang kita lihat. Jadi tampilannya di view seperti ini. Biar enak, biar tampilannya bagus, kita pakai Bootstrap aja ya, biar tampilannya bagus. Nah, di sini aku pakai Bootstrap di Waitress Gold biar kita nggak perlu install Bootstrap lagi. Kita tinggal pakai CDN-nya. Ini yang tabels, aku pakai tabels yang ini. Terus aku copy semua aja. Nah, aku pastein di view home-nya. Oke, paste, terus kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita edit dulu ya. Kita edit dulu. Ini data dosen. Ini kita hapus. Ini nomor. Nama. NIP. Terus bidang ilmu, email. Nah, kemudian ini kita hapus lagi. Ini kita paste. Oke. Nah, sampai sini ini data fake ya, data dummy aja. Nanti kita ganti ada nomor, nama, NIP, bidang ilmu, email. Nah, sampai sini kita sudah mengeksekusi yang namanya controller dan view. Nah, gimana caranya ngambil data dari model, terus kita kirim ke view? Itu gampang ya. Sebelumnya, kita ke controller dulu. Kita ke controller. Sebenarnya kita ke controller. Gimana caranya ngirim data dari controller ke view? Gimana caranya ngirim data dari controller ke view? Caranya gampang. Di sini kita buat aja satu variabel, tipe datanya array. Kemudian kita kasih satu namanya, misalkan judulnya data, judulnya kita kasih data dosen. Nah, variabel judul ini, nah data dari array ini, terus kita kasih di sini misalkan satu variabel lah ya, judul. Nah, judul kita kasih judulnya data dosen. Nah, gimana caranya ngirim data ini ke view? Kita tinggal koma aja di sini, koma data. Nah, kemudian sekarang kita ganti judulnya. Kita ganti judulnya data dosen. Itu udah data dosen ya. Apa? Nah, data dosen ini kita ubah menjadi satu variabel. Karena yang kita gunakan tadi judul, maka kita pakai judul. Eho judul. Tampilnya persis sama. Nah, data dosen. Kita bisa ganti data dosen ini lebih gampangnya dari controller. Nah, misalkan ini data dosen. Ini data dosen. Kita lihat lagi. Ya bakalan berubah. Seperti itu. Seperti itu cara kita ngirim data dari controller ke view. Nah, gimana caranya sekarang ngambil data dari model terus dikirim ke view? Gampang aja, bro. Pertama, kita melakukan konfigurasi database-nya. Kita ke config, terus ke database. Nah, di database ini, kita bakalan menemukan yang namanya default username. Nah, kalau username, teman-teman kasih root. Terus kalau password, kalau aku nggak pakai password, nah DB-nya ini sesuai nama DB yang kita buat tadi, yang teman-teman udah import, DB rweb20, RB rweb20. Nah, setelah ini ada langkah lagi yaitu ke config auto load. Nah, di auto load teman-teman cari
autoload library array. Nah, ini teman-teman isi dengan database. Itu langkah keduanya. Langkah pertamanya itu konfigurasi database, langkah kedua menambahkan library database. Nah, di autoload. Nah, langkah ketiga kita membuat sebuah model di langkah ketiga kita membuat sebuah model di folder models. Nah, application terus models. Nah, kita di sini buat satu file namanya data aja ya, model data.php. Kita kasih tab php di sini, kelas data extends ci models. Nah, ini langkah ketiganya. Langkah selanjutnya yaitu kita balik lagi ke controllernya. Kita balik lagi ke controller home. Nah, di controller home kita kita load di parent constructor-nya, kita this load model terus nama modelnya mdata. Nah, mdata. Kita load model mdata-nya. Nah, terus di sini kita kasih satu variabel namanya di dalam variabel array ya. Kita kasih satu variabel namanya data dosen sama dengan this mdata. mdata. Kita ngambil mdata terus di sini nama function dari data dosennya. Kita anggap aja di sini data dosen. Nah, di dalam model mdata kan masih kosong nih. Kita bikin satu fungsi yang namanya public function data dosen. Karena di controller tadi dia memanggil function data dosen di model mdata. Nah, apa isinya di model mdata ini? Isinya itu adalah sebuah query ya. Query ini bisa kita gunakan banyak cara. Bisa query builder atau query SQL yang defaultnya select bintang from. Nah, di sini biar kelihatan enak dulu, aku pakein query biasa dulu. db query. Nah, select biar kelihatan warnanya. Select bintang from tabel dosen. Nah, kemudian kita return query terus result. Oke. Ini query biasa ya, nanti kita pakai query yang buildernya. Nah, setelah itu kita balik ke controller lagi. Nah, data dosennya udah kebuat, udah keambil datanya disimpan di data dosen. Kemudian dikirim lagi ke view home. Nah, sekarang kita tampilin data dosen di view home-nya. Kita ke view home. Nah, kita lakukan for each-nya di sini ya. Kita hapus aja ini, biarin aja. Kita for each php for each. Nah, nama datanya apa? Tadi kita kasih nama data dosen ya, di controller data dosen. Kemudian di view home-nya kita data dosen as data. Datanya terserah teman-teman. Kemudian kita tutup lagi. And for each. Nah, sekarang kita refresh. Kita lihat. Nah, dia bakalan mengulang 5 kali. Kenapa dia mengulang 5 kali? Karena data dosen itu ada 5. Sekarang kita ganti variabelnya. Ini nomor ya. Oke, kita bikin satu variabel nomor sama dengan 0. Kita bikin lagi sini nomor plus. Nah, kita ganti John Echo nomor. Jadi, karena ini adalah tab HTML, kalau kita mau nampilin PHP, kita harus pakai menggunakan tab PHP juga ya. Nah, terus ini kita hapus saja semua. Kita copy semua ini. Data
Terus nama fieldnya, berarti sini ada nama. Kita cek ya, kita refresh. Nah, udah muncul. Kemudian di sini ada NIP. Kemudian kita ganti pakai apa tuh? Bidang keahlian. Waduh, ini diedit dulu nih. Ini keahlian aja. Keahlian. Nah, ini keahlian. Terus kita kasih terakhir email. NIP, bukan NIP, apa pokoknya? NIY. Jadi kalau dia error, nanti bakalan ketemu error kayak gini. Kita dikasih tahu. Dia errornya di view home nomor 33. Berarti view home 33. Nah, ini error nih. Berarti ini sebenarnya NIY. Jadi kelihatan enak. Nah, ini data dosen ya. Jadi kita udah selesai buat nampilin data dosen. Nah, sekarang gimana kalau nampilin data mahasiswanya? Ini kan baru dosen, mahasiswa. Nah, kita tambahin aja di bawahnya. Kita refresh dulu tadi data dosen. Ini kita copy semua. Jadi seperti ini ya cara nampilin data dari controller ke view. Nah, itu baru data dosen. Sekarang kita nampilin data mahasiswa. Kita tinggal ambil aja di sini. Kita tambah aja data mahasiswa. This data mahasiswa. Nah, ini kita copy functionnya. Kita pergi ke model mdata. Kemudian kita bikin function lagi di sini. Public function mdata. Oke. Nah, kita sekarang pakai yang namanya query builder ya. Kalau query buildernya gampang. Tinggal query sama dengan this db get. Nah, get apa? Get nama tabelnya. Tabel mahasiswa. Kemudian kita return query result. Di sini bedanya cuma di sini aja ya. Kalau di sini lebih singkat, di sini lebih panjang. Oke. Terus kita ke controller lagi, data mahasiswa. Nah, dia dikirim ke kirim ke view home. Nah, di sini aku copy semuanya. Semuanya di copy. Ini aku ganti, itu-nya aku ganti pakai data mahasiswa. Oke, kemudian kita refresh. Nah, datanya masih dosen, nanti sekarang kita edit. Yang kita edit itu cuma for each-nya. Kalau data dosen kita pakai data mahasiswa. Oke. Nah, di sini ada nama, ada name, kita ganti name, terus kita pakai semester. Nah, tinggal kita ganti aja nama, terus name, semester, email. Oke. Nah, di sini bakalan muncul data mahasiswa, namanya Samadin, Muhammad, bla 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 bla, segala macam. Gitu. Itu cara kita nampilin data, ngambil data dari model, terus kita lempar ke view. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Besok kita lanjutkan dengan materi, session, dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.